Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat banget ya. Adik-adik semangat. Oke, kalau semangat Kak Faki mau dengar suaranya ya. Siap? Ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore. Masya Allah. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Adik-adik, coba kalau Kak Faki bilang duduk rapi. Nah, duduk rapi, siap gitu ya. Posisi siap. Duduk rapi. Allah Akbar, alhamdulillah. Baik adik-adik semua, ada yang udah kenal kakak di depan ini siapa? Siapa? Kak Faki. Siapa? Kak Faki. Adik-adik semua, sebelum kita bercerita, sebelum Kak Faki bercerita, siap gak bercerita nggak nih hari ini? Tapi sebelum Kak Faki bercerita, kita bersyukur dulu. Bersyukur kepada siapa? Kepada Allah. Kak, kok kita harus bersyukur kepada Allah? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Karena Allah sudah membuat kita dari apa? Dari tanah. Karena apa lagi? Karena apa? Karena Allah sudah memberi kita nikmat. Memberi apa? Coba adik-adik coba sekarang pegang kepalanya. Pegang kepala dan pegang mata. Jangan dicolok. Jangan ya, pegang aja. Pegang telinga. Pegang perut juga. Udah pada makan belum? Belum. Dari kemarin belum makan. Dari kemarin belum. Puasa. Masya Allah. Masa adik-adik dari bayi sampai sekarang belum makan? Ya adik-adik semua, kita bersyukur kepada Allah karena pertama kita punya mata. Coba matanya masih bisa melihat tidak? Kalau masih bisa melihat, coba kita lihat senyum teman kita di kanan kiri. Coba kasih senyumnya di kanan kiri. Masya Allah. Kasih senyumnya dulu dong. Iya, jangan cemberut. Gimana kalau senyum gimana? Ya. Adik-adik. Kalau Kakak bilang adik-adik, iya. Gitu ya. Duduk rapi. Siap, gitu ya. Sip. Kita bersyukur kepada Allah karena kita punya mata. Mata fungsinya untuk apa?
Hah? Melihat untuk apa lagi? Jangan kaki katanya. Betul. Mata untuk melihat, tapi melihat apa? Melihat bintang-bintang, melihat segalanya. Adik-adik harus tahu, fungsi mata adalah untuk melihat yang baik-baik. Melihat apa? Melihat yang baik-baik. Terus gimana Kak? Yang baik itu gimana maksudnya? Gimana, ada yang tahu nggak? Melihat yang baik itu gimana? Adik-adik, kira-kira kalau ada temennya berantem, kira-kira itu kita melihat hal-hal yang baik atau tidak? Hah? Tidak baik. Nggak baik. Jadi harusnya gimana supaya kita bisa melihat yang baik? Nah, kita bilangin teman kita, teman-teman, kamu jangan berantem. Nanti mata aku melihatnya yang nggak baik nih. Iya, diingetin temennya supaya apa? Supaya nggak berantem lagi. Kita ingetin. Kenapa? Iya, kita lerai, kita pisahkan, kita ingetin. Jangan dimarahin. Itu fungsi mata, melihat yang baik-baik. Adik-adik, coba pegang telinganya. Coba semua pegang telinga, pegang telinga. Pegang telinga. Pegang telinganya. Hah? Sudah? Pegang telinga. Yang di belakang juga boleh pegang telinganya. Telinga fungsinya apa? Mendengar. Mendengar yang baik-baik. Terus gini teman-teman, kalau misalnya tiba-tiba ada temen nih yang bilang, kok kamu gendut? Kira-kira mengejek seperti itu baik atau tidak? Nah, terus gimana dong? Gimana? Kita ingatkan, kalau ngomong yang baik-baik, nanti telingaku mendengarnya jadi yang jelek kalau kamu mengejek teman. Bisa? Bisa ya? Ini telinga aku untuk mendengar yang baik-baik. Adik-adik, satu hari ada seorang anak. Satu hari ada seorang anak. Dia setiap pagi bangun tidur. Yang setiap hari bangun tidur. Yang bangunnya sebelum subuh angkat tangan. Yang bangunnya sebelum subuh ada setiap hari. Masya Allah. Yang bangunnya pas azan subuh. Masya Allah. Hebat semuanya. Yang subuhnya tepat waktu. Alhamdulillah. Suatu hari ada seorang anak kecil, setiap bangun pagi mendengar suara apa? Ya Allah, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah, aku masih dibangunkan pagi ini. Aku masih bisa mendengar suara
Terdengarlah suara Allahu Akbar. Suara apa? Makasih Allah, aku masih bisa mendengar suara yang indah sekali di dunia ini, yaitu suara azan. Engkau mengingatkanku agar aku bisa berdoa kepadamu. Aku bisa sholat, aku bisa minta segala-hal. Makasih ya Allah. Makasih Allah, aku masih bisa melihat. Aku masih bisa diberikan mata, bisa melihat jendela, ada pemandangan di luar, masih bisa melihat pintu, masih bisa melihat lantai, masih bisa melihat kucing. Kucingnya kecil. Maaf ya, Meng. Ya Allah, makasih ya Allah. Aku bersyukur sekali kepadamu. Adik-adik, anak ini ketika bangun tidur selalu bersyukur, berterima kasih kepada siapa? Kepada Allah. Dan selalu berdoa ketika bangun tidur. Doanya apa ketika bangun tidur? Ada yang hafal nggak doa bangun tidur? Yuk kita baca bareng-bareng. Ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, yang setiap hari bangun tidur baca doa angkat tangan. Yang belum baca doa berarti mulai besok setiap bangun tidur baca doa. Yuk sekarang kita hafalin bareng-bareng yuk. Mungkin ada yang masih belum hafal nih. Kita hafalin bareng-bareng. Yuk. Yuk, bismillah. Ya, ikutin kaki ya. Alhamdulillahilladzi. Ya. Pelan-pelan. Pelan-pelan bareng-bareng ya. Alhamdulillahilladzi. Atau amanah. Salah bukan. Itu doa habis makan, jangan. Ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah. Anak soleh-soleha, adik-adik semua, maka ketika kita bangun tidur, semua kenikmatan kita rasakan. Coba adik-adik, mata kira-kira berkedipnya cepat atau lambat? Lambat? Kalau lambat gimana? Ini ya? Itu lambat. Kalau cepat gimana? Coba berkedip yang cepat. Pusing nggak kira-kira? Capek nggak? Terus jangan berhenti. Terus. Pasti capek, pasti pusing. Nah, makanya kita bersyukur kepada Allah. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah. Karena apa? Allah dari mata aja kita diberikan kedipnya, nggak cepet nggak lambat. Coba kalau kedipnya terlalu cepet, lagi naik motor, nyalain, kedipnya cepet. Nabrak apa? Bisa nabrak pohon. Kedipnya cepet ya. Lama-lama pusing. Maka adik-adik kita bersyukur kepada siapa?
kepada Allah karena semua kita rasakan nikmatnya. Yang selanjutnya kita bersolawat. Nah, di momen Maulid Nabi ini, yuk kita sama-sama bersolawat. Tapi adik-adik dirapikan dulu yuk tempat duduknya, tangan ke atas. Yuk semuanya tangan ke atas. Yuk yang di depan, yang di belakang, duduk yuk. Tangan ke depan. Pegang pundak temannya. Ke depan pegang pundak teman. Ayo maju. Yang masih di belakang. Apalagi yang di belakang tuh biar nggak terlalu panas. Yuk maju. Nah yang belakang. Oke. Duduk yang rapi. Oke. Yuk kita bersalawat dulu ya. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik semua, kita bersolawat kepada siapa? Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kak, kenapa sih Kak kita harus bersolawat dan ngikutin Nabi? Ada yang tahu nggak? Coba. Siapa yang mau jadi anak soleh? Ya sambil angkat tangannya bilang saya gitu ya. Siapa yang mau jadi anak soleh? Siapa yang mau jadi anak pintar? Anak hebat? Anak kucing? Siapa yang mau jadi anak kucing? Kalau jadi anak kucing gini nanti, kamu pagi ini udah makan belum? Ditanya temannya. Jawabannya, itu kalau anak kucing. Jangan jadi anak kucing ya. Jadi anak pintar, jadi anak hebat, jadi anak soleh solehah. Adik-adik duduk rapi. Kalau Kak Faki bilang tepuk satu, boom gitu ya. Tepuk satu, tepuk dua, nanti kalau tepuk dua, boom tek gitu ya. Bisa? Tepuk dua. Kalau Kak bilang tepuk tiga, boom tek dor gitu ya. Bisa? Tepuk tiga. Lagi. Tepuk tiga. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Nah, kalau udah dor, semua tenang dan menyimak. Oke? Adik-adik kira-kira udah siap belum dengar cerita nih? Ada, insya Allah nih Kak Faki pagi ini akan bercerita tentang ini orang hebat, orang kuat, orang pintar, terus orang jujur. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang belum tahu siapa sih Nabi Muhammad? Angkat tangan. Yang belum tahu angkat tangan. Nggak apa-apa yang belum tahu Nabi Muhammad. Ada nggak? Oh masih ada. Maka kita sama-sama mengenal bareng. Adik-adik semua, di zaman ini
Adik-adik suka main HP nggak di rumah? Hah? Pernah main HP ayah bunda nggak? Pernah pegang HP nggak? Pernah lihat HP nggak? Pernah? Nggak pernah lihat HP? Belum. HP apa kalau HP? HP itu apa? Handphone, betul. Adik-adik semua, di zaman ini kira-kira Rasulullah itu dulu di zaman dulu kira-kira ada HP nggak? Nggak ada. Terus bisa nggak kira-kira kita di zaman yang sudah ada teknologi ini bisa mengikuti Rasulullah? Kira-kira bisa nggak? Bisa, sangat bisa. Karena Rasulullah adalah contoh terbaik. Yuk, duduk rapi. Ya, ingat duduk rapi. Siap gitu ya, bareng-bareng. Duduk rapi. Maka kita akan mulai ceritanya. Adik-adik, Rasulullah SAW adalah orang yang kuat. Beliau merupakan cahaya kehidupan manusia. Kenapa disebut cahaya? Karena coba kita lihat cahaya matahari. Terang nggak kira-kira? Terang. Cahaya matahari itu terang sekali. Rasulullah itu sebagai penerang kita. Kak, gimana maksudnya, Kak? Rasulullah itu hidup di zaman yang kendaraannya itu hanya kuda yang berlari-lari. Dulu kendaraannya hanya kuda atau onta yang berlari-lari. Kemana-mana orang zaman dulu naik kuda, naik onta, naik apa lagi? Naik dinosaurus, naik sapi, naik apa lagi? Naik kambing dinaikin enggak? Naik keledai. Adik-adik, tapi saat itu ajaran Nabi adalah ajaran yang paling dicari. Karena apa? Nabi itu orangnya jujur, orangnya baik, orangnya pintar, kuat. Dan contoh itu bisa kita ikutin di zaman sekarang. Di zaman yang kendaraannya bukan cuma kuda, tapi kudanya jadi mobil. Bahkan ada mobil yang sangat mahal. Salah satunya adalah mobil Ferrari. Ada mobil-mobil yang mahal. Adik-adik semua, maka kita contohlah Rasulullah SAW. Rasulullah itu dulu sejak kecil itu suka mengembala apa? Mengembala apa? Suara apa itu? Suara kambing domba. Suara apa? Suara apa? Yang ada belalainya. Suara gajah. Suara apa? Nah, itu suara
masjidan. Sampai Nabi ketika remaja, usianya usia SMP lah, Nabi itu mulai belajar berdagang. Kemudian hingga besar disebutlah Nabi itu sebagai Al-Amin. Siapa? Al-Amin itu yang dapat dipercaya. Yuk kita ulangi, Al-Amin. Al-Amin itu yang dapat dipercaya. Nah, nanti Kak Fakih mau bagi-bagi nih di akhir. Jadi teman-teman bisa hafalin nih yang tadi Kak Fakih ceritain. Ya, sekali lagi, Al-Amin yang dapat dipercaya. Ya, jadi Rasulullah itu sudah diberikan gelar Al-Amin yang dapat dipercaya. Ketika itu, adik-adik semua, ada satu hari Rasulullah itu sholat. Rasulullah jadi imam. Namun ketika itu setelah sholat, setiap selesai sholat, Rasulullah menghadap ke jamaah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Rasulullah menghadap jamaah. Ada satu orang sahabat ketika selesai sholat tidak zikir terlebih dahulu, tidak berdoa yang lama, tidak menunggu Rasulullah selesai berzikir. Rasulullah heran, kenapa ini sahabatku setiap habis sholat terburu-buru keluar masjid? Kenapa? Kenapa ya? Ternyata ketika itu bukan sekali aja, beberapa kali sholat Rasulullah melihat lagi. Adik-adik kalau di sekolah di absen dia kira-kira di absen ya sama ustazahnya ya. Nah, Rasulullah juga melihat ini siapa aja yang hadir ketika sholat. Rasulullah sampai tahu Ali posisinya di sini, Umar bin Khattab sahabat yang lain posisinya di sur ini. Kemudian siapa lagi? Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq. Adik-adik semua. Ketika itu akhirnya Rasulullah penasaran, nyamperin ke sahabat ini. Ternyata sahabatnya namanya Abu Dujana. Siapa? Coba bareng-bareng. Abu Dujana. Sekali lagi, Abu Dujana. Nah, ini sahabat yang ketika selesai sholat enggak berzikir dulu, tapi zikirnya hanya sebentar dan langsung pulang. Akhirnya bertanyalah, wahai Abu Dujana, kenapa engkau langsung terburu-buru keluar masjid setelah sholat, tidak zikir dulu, tidak doa dulu? Kata Abu Dujana, wahai Rasulullah, mohon maaf, ada hal yang tidak bisa aku lewatkan. Rasulullah makin penasaran. Abu Dujana ini orangnya sangat jujur. Abu Dujana apa? Jujur. Adik-adik, kenapa sih kita harus jujur? Ada yang tahu nggak? Hah? Kenapa? Biar dapat pahala. Kenapa harus jujur? Kenapa jujur? Bagus, tadi biar dapat pahala. Biar apa lagi? Jujur itu apa jujur? Jujur itu adalah berkata dan berbuat yang benar. Jadi kalau ada nih adik-adik kalau misalnya ada teman
ketika itu pengen berangkat ngaji. Ngajinya malam-malam. Suara itu? Burung apa? Suara burung hantu terdengar. Ketika itu ada temennya yang bilang ini, kamu mau kemana? Aku mau ngaji ya kayak biasa. Kamu jangan ke situ. Kenapa? Kamu jangan ke situ. Aku kemarin lihat di bawah pohon itu. Ada apaan? Di bawah pohon itu. Ya ada apa? Di bawah pohon itu ada sesuatu. Badannya putih. Kakinya putih. Kepalanya putih. Hati-hati kamu sama lewat situ pokoknya. Lewatnya jalan yang satu lagi aja. Kamu yang benar. Udah pokoknya lewat sana aja. Adik-adik, padahal dia belum pernah lewat jalan yang tadi disebutkan. Kan aku biasanya lewat situ. Rasanya ada apa-apa nih. Adik-adik, aku jadinya lewat mana? Lewat sini atau lewat situ? Hah? Lewat jalan satu atau jalan dua? Di jalan satu tadi ada yang putih-putih. Yang jalan dua katanya lebih aman. Hah? Kalau jalan satu boleh nggak? Boleh. Dua. Boleh nggak? Satu aja ya. Ditemenin. Jangan satu. Ternyata yang tadi anaknya takut, akhirnya lewat jalan dua. Tapi ternyata keesokan harinya cerita ke teman-temannya, Katanya di situ ada yang putih-putih ya. Enggak ada katanya. Nggak ada apa-apa kok kalau di jalan satu itu. Yang benar. Aku kata kemarin tuh kata temen aku yang itu temen ngaji. Wah, dia itu bohong. Kamu tahu nggak yang putih-putih apa? Ada yang tahu nggak? Yang putih-putih itu ternyata karung sampah. Kirain apa? Kirain hantu. Jadi hantu ada nggak? Nggak ada. Jadi kalau ada yang bilang, aku lihat hantu, berarti itu bukan hantu. Siapa tahu dia melihat karung warna putih. Terus apa lagi yang warna putih? Ada orang lewat tuh pakai kerudung putih, pakai apa? Baju putih, peci putih. Iya, jadi ternyata anak yang tadi bohong. Kira-kira kalau anak suka pembohong itu ditemani banyak orang atau enggak? Enggak ditemenin. Hah? Ditemenin jin? Iya. Ya, adik-adik, kalau kita jujur maka kita akan banyak teman. Kalau kita bohong maka nggak akan ada teman. Adik-adik semua, duduk rapi. Ayo duduk rapi dulu, duduk rapi. Ayo lagi. Angkat tangan ke atas.
Ya, tangannya semua ke atas dulu. Tangan semua ke atas. Tangan ke depan. Pegang pundak teman. Duduk yang rapi. Kita lanjut lagi. Tadi cerita siapa? Abu Dujana. Siapa? Abu Dujana, orang yang jujur. Maka ketika itu Rasulullah bertanya, wahai Abu Dujana, apa hal yang menyebabkan kau terburu-buru ketika sholat? Kata Abu Dujana, wahai Rasulullah, mohon maaf, aku bukannya ingin terburu-buru ketika selesai sholat, tapi ada pohon kurma. Pohon apa? Pohon kurma di rumah tetanggaku. Di rumah siapa? Di rumah tetangga. Pohon kurma ketika pagi meniupkan angin. Anginnya cukup kencang sehingga kurma-kurmanya berjatuhan dan sampai depan rumahku. Ya Rasulullah, aku ini orang yang tidak memiliki makanan yang banyak. Terkadang anak dan istriku lapar, anak-anakku suka lapar. Bangun tidur ada yang suka lapar gak? Lapar atau haus? Lapar. Ada yang haus. Ternyata Abu Dujana khawatir anaknya mengambil kurma punya tetangga. Kira-kira nih adik-adik, kalau misalnya adik-adik nemu botol minum, tapi itu bukan punya adik-adik semua. Ini ada botol minum nih, ada botol minum, tapi kita nggak tahu ini punya siapa. Terus kita haus, kira-kira boleh diminum nggak? Hah? Boleh nggak? Tapi kan nggak tahu punya siapa. Nggak boleh. Harus izin. Diminum nggak? Ah, nggak boleh. Jangan, taruh aja. Iya, dikembalikan, ditaruh di tempat kita tadi nemu. Ternyata Abu Dujana juga seperti itu. Meskipun haus, lapar, tidak boleh makanan yang tidak dimiliki masuk ke dalam tubuhnya. Karena apa? Nanti belajarnya bisa nggak fokus. Haram, ya, karena bukan miliknya. Maka adik-adik, dari sekarang mulai jadi anak yang jujur. Apa? Anak yang jujur. Nah, baik. Nah, ketika itu akhirnya Rasulullah bertemu dengan pemilik rumahnya. Wahai pemilik rumah, ini saya mau beli pohon kurma, ya, dengan sekian kali lipat. Namun ternyata tidak lama Abu Bakar datang. Siapa? Abu Bakar, orang yang kaya, sahabat Rasul yang kaya. Sudah saya saja Rasulullah yang belikan. Ditawar, akhirnya orang ini mau. Adik-adik mau nggak? Misal nih, adik-adik punya satu coklat, terus Kak Fakih beli dengan diganti dengan 10 coklat. Kira-kira mau nggak? Kan banyak, lebih banyak. Mau nggak? Mau. Orang yang punya pohon kurma senang. Akhirnya apa? Karena kejujuran Abu Dujana diceritakan kepada Rasulullah, akhirnya jadilah pohon kurma itu dibeli sama Abu Bakar dan diberikan ke Abu Dujana. Jadi sekarang Abu Dujana kalau ngambil kurma itu sudah halal karena sudah dibeli. Masya Allah. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Masya Allah. Ya, sekarang Kak Fakih punya temen nih, namanya Kiko. Siapa? Namanya Kiko. Iya.
Coba panggil Ki. Lagi panggil Ki. Ah. Ini benar kak. Wah. Oh, ini kita lagi di SDI Asalam Joglo. Oh, di Jogja kak. Bukan kok. Joglo bukan Jogja. Oh, di Jakarta. Iya, ini di Jakarta atau Tangerang ya, perbatasan ini kok. Oh gitu kak. Ya kok. Sapa dulu nih adik-adik semua nih. Udah nungguin Kiko dari tadi. Oh iya kak. Oke Kiko, sapa dulu ya. Ya kok, sapa dulu kok. Assalamualaikum adik-adik. Kak tadi Kiko nggak dengar nggak? Nyimak nggak? Kak Faki cerita apa? Enak kok. Cerita apa adik-adik? Cerita apa? Cerita tentang Nabi. Tentang apa? Tentang kejujuran. Tentang apa? Kejujuran. Orang yang jujur. Oh gitu kak. Iya tadi tentang orang yang jujur kita tahu. Tadi ada Abu Judana. Iya, Abu Dujana. Nah kok nanti kita kasih pertanyaan nih ke adik-adik semua. Nanti yang bisa jawab dapat apa ya? Hah? Dapat hadiah. Iya. Siap nggak kok? Iya siap. Tapi Kak Faki mau ngasih dulu nih supaya kita jadi orang jujur. Kita harus banyak teman. bukan banyak teman. Nanti kalau orang jujur mah pasti banyak teman kok. Kita harus berdoa kepada Allah. Berdoa kepada siapa? Allah. Coba yuk ikutin. Allahumma ja'alni Allahumma ja'alni minas shodiqin. minas shodiqin. Lagi. Allahumma ja'alni Allahumma ja'alni minas shodiqin. minas shodiqin. Disambung ya bareng-bareng. Allahumma ja'alni minas shodiqin. Allahumma ja'alni minas shodiqin. Ya Allah, Ya Allah, jadikanlah aku aku termasuk di antara orang-orang yang jujur. Ya, jadi kita berdoa kepada Allah supaya apa? Supaya jadi orang yang jujur. Nah, sekarang kok kita langsung aja kasih pertanyaan ya. Oke kak. Pertanyaannya, 1. Kiko dulu atau Kak Faki dulu? Pakai aja dulu. Ya. Nanti dibantu ya, dilihat sama ustazahnya. Ya. Nanti yang ngacung dibantu nih dilihat. Siap-siap ya. Ingat adik-adik, angkat tangan dulu. Nanti kalau sudah dipersilakan jawab baru jawab. Ya, bisa ya. Jadi angkat tangan dulu. Kalau belum disuruh jawab, jangan langsung jawab. Nanti ketahuan temennya. Ya, nanti ketahuan jawabannya sama teman. Ya, Kak Faki tadi cerita Nabi siapa? Angkat tangan dulu, angkat tangan. Jangan jawab. Angkat tangan dulu. Siapa? Ustazah. Tadi siapa? Turun. Kak Faki ganti dulu pertanyaannya. Ya, tadi Kak Faki cerita temanya tentang apa? Oke, itu dari Ustazah, silakan. Ceritanya tentang apa? Ya, tentang Nabi Muhammad, tentang apa?
Nabi Muhammad. Kejujuran. Kejujuran. Iya, tentang kejujuran temanya ya. Jadi kita mengikuti Nabi Muhammad menjadi orang apa? Orang yang jujur. Nah, tadi adik-adik ada seorang sahabat, ya, sahabat yang tadi setiap habis sholat langsung pergi. Siapa? Nah, itu orang yang jujur tuh. Siapa? Saya? Oh, langsung 3 boleh, langsung 3. Siapa tadi? Boleh, biar cepet ya. Nah, karena banyak juga nih ternyata. Hadiahnya yuk. Kelas 3, aja cowoknya 1. Siapa aja? Tunggu, ditunjuk. Tunggu, ditunjuk ya. Berlima. Siapa aja, siapa nih? Oh, ini udah 6 yang naik sini. Ayo sini, di sini. Siapa nama tadi sahabatnya? Siapa? Abu? Abu Bakar. Abu? Siapa? Bukan. Abu Dujana. Ya Dujana, bukan Dujamah ya. Dujana. Siapa? Abu siapa? Abu Dujana. Iya, Abu Dujana. Beliau orang yang jujur, orang yang apa? Orang yang jujur. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Masya Allah. Ya, foto dulu, foto. Oke, ya lagi. Udah lagi ya. Adik-adik, tadi Kak Fanny kan cerita tentang kejujuran. Nah, apa yang bisa baca doa yang tadi minta doa jujur supaya kita jadi orang jujur? Angkat tangan. Ya, silakan maju 1. Ayo maju. 1 lagi. Mana lagi? Siapa yang bisa? Ayo maju. Ayo, 3 dulu. Yang tadi bisa baca doa. Ayo sini. Ayo doanya gimana? Ini terakhir. Oke. Ayo doanya. Allahumma Allah minas sodiqin. Minas sodiqin. Lagi. Sekali lagi. Allahumma ja'alni minas sodiqin. Oke, tepuk tangan. Masya Allah. Foto dulu. Tuh foto. Di situ foto. 1, 2. Itu tuh. Ada kameranya. 1, 2, 3. Senyum. Oke. Wah, luar biasa. Itu sudah terakhir kan tadi pertanyaannya. Oke, itu sudah terakhir. Sudah apa? Sudah terakhir ternyata pertanyaannya, hadiahnya. Masya Allah. Baik adik-adik semua, sebelum Kak Fakih tutup, kita berjanji dulu ya, supaya kita jadi orang jujur. Jadi apa? Ya kalau nggak jujur, adik-adik hati-hati di zaman sekarang. Foto aja sudah bisa jadi buat orang berbohong. Ya, karena di zaman teknologi ini semuanya canggih sekali. Coba siapa yang cita-citanya mau buat robot, angkat tangan. Yang cita-citanya mau jadi hafiz Quran, angkat tangan. Luar biasa. Adik-adik, maka jadikanlah teknologi zaman sekarang untuk menjadikan adik-adik orang yang jujur, orang yang hafiz Quran. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yuk sama-sama bareng Kak Fakih yuk. Aku berjanji jadi anak jujur, jadi orang jujur, soleh solehah,
dan membanggakan orang tua. Membanggakan orang tua. Adik-adik, karena kalau kita nggak jujur, kita bisa tidak aja membanggakan orang tua. Maka hati-hati ya, kalau berkata harus jujur, harus benar. Maka semuanya insya Allah kita juga akan disayang Allah. Gitu ya adik-adik, siap jadi anak jujur? Siap jadi anak jujur? Siap, gitu ya. Siap jadi anak jujur? Alhamdulillah, dari Kak Faki dan Kiko sekian. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Mari teman-teman. Ya, makasih ya adik-adik semua.